Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, diketahui selalu menegaskan bahwa uang donasi adalah milik Agus Salim, lantaran telah diberikan oleh donatur ke rekening pribadi Agus Salim. Agus itu pemilik uang 1,3 miliar. Jadi uang itu ketika masih di tangan donatur, itu dananya di donatur. Tapi di dalam rekeningnya Agus, itu adalah dana Agus. Siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau menyita uang itu, kita laporin. Kita gugat. Namun, beberapa praktisi hukum ternyata tidak setuju dan mematahkan pernyataan Farhad Abbas tersebut. Menurut para praktisi hukum, uang donasi tersebut mulanya adalah milik donatur dan uang donasi tersebut tidak akan terkumpul senilai 1,5 miliar jika tidak ada donatur. Untuk mengetahui pandangan sederet praktisi hukum tersebut, maka inilah 5 praktisi hukum yang patahkan pernyataan Farhad Abbas terkait uang donasi Agus Salim, versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Togar Situmorang secara tegas menyebut bahwa uang donasi yang diperuntukkan untuk Agus Salim bukan menjadi otoriter milik Agus Salim pribadi. Menurut Togar Situmorang, uang donasi tersebut adalah milik para donatur yang mendonasikan sebagian uangnya untuk pengobatan mata Agus Salim. Jadi, jika Agus Salim tidak mempergunakan uang donasi tersebut sesuai dengan kesepakatan atau menggunakan uang donasi untuk kepentingan pribadi, maka terdapat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Agus Salim. Bahwa uang donasi bukan menjadi otoriter ataupun otonom milik Agus pribadi. Bukan, karena haknya itu milik daripada para donatur, para donasi yang dipergunakan untuk pengobatan mata Agus. Dan apabila digunakan untuk hal-hal pribadi, maka ada dugaan perbuatan melawan hukum. Jadi sudah akan ada solusi karena pemerintah dalam hal ini Mensos akan memanggil Agus dan akan memberikan solusi yang terbaik dari kisru donasi ini. Dan kalaupun ada dana yang di Novi, semata-mata itu pertanggungjawaban moral Novi kepada pihak donatur agar dana yang ada di rekening tidak disalahgunakan tanpa ada pertanggungjawaban. Di mana di dalam aturan undang-undang juga disebutkan, setiap dana yang ditarik dari masyarakat berupa donasi di atas 500 juta wajib diaudit. Nah, karena Novi mempunyai itikat baik dan bertanggung jawab kepada dana-dana donasi tersebut, pertanggungjawabannya, maka Novi berharap Agus mau bersama-sama Novi untuk menyelesaikan pengobatan matanya. Dan kalau memang Agus tidak mau untuk menyelesaikan pengobatan matanya, maka Agus harus menyatakan secara clear and clean agar uang tidak disalahgunakan sehingga donasi bisa ditutup untuk pengobatan mata Agus. Akan digunakan oleh yayasan untuk pengobatan-pengobatan daripada orang-orang yang membutuhkan dana dari yayasannya Novi. Pernyataan Farhad Abbas yang menyebut bahwa uang donasi adalah milik Agus Salim juga tampak dipatahkan oleh Pitra Romadoni yang merupakan bagian dari tim kuasa hukum donatur. Bukan melalui ucapan, Pitra Romadoni bersama salah satu donatur langsung mengambil sikap dengan melaporkan Agus Salim ke PPATK guna meluruskan dugaan penyalahgunaan uang donasi yang dilakukan oleh Agus Salim. Kami pada hari ini sudah resmi membuat laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK RI. Tadi sudah bertemu dengan pihak PPATK dan pengaduannya sudah diterima dengan baik. Karena kami mencurigai bahwasanya aliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya, ya.
kami khawatir ada di sini perbuatan pidana, maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan donasi tersebut. Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya. Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar. Ya. Maka dari itu tentunya harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa segampang itu ngumpulin duit dari masyarakat tiba-tiba dipergunakan seenaknya. Itu nggak bisa. Ada pertanggungjawaban ataupun LPJ. Hari ini sudah diterima satu lagi tuh. Ini mau minta tolong di blur ya, karena ada nomor telepon tadi. Saya itu donasi untuk membantu sesama, bahasanya sesama manusia untuk kesembuhan saudara Agus. Nah, tapi setelah kebelakangan ini saya lihat kok makin rancu gitu loh. Saya punya bukti, tapi tidak bisa saya perlihatkan. Sudah di PPATK sudah kita cantumkan semua, ke dinas sosial juga semua, bukti semua udah ada di sana. Boleh ditanyakan langsung ke Humas PPATK bahwa saya itu memang benar mendonasikan ke saudara M. Agus, Muhammad Agus Salim. Nah, yang saya sesalkan di sini transparansi ya. Kalau transparan aja, kita nggak mungkin sampai ke PPATK untuk mengaudit ini. Insya Allah akan ditindaklanjutin untuk diteliti lagi aliran uangnya kemana. Itu akan insya Allah akan terbuka semua dalam waktu dekat, akan terang menerang aliran uangnya itu kemana-mana. Pablo Benua yang kini menjadi bagian dari tim kuasa hukum donatur juga tampak tidak setuju jika pihak Agus Salim mengakui bahwa uang donasi adalah milik Agus Salim. Menurut Pablo Benua, uang donasi tersebut adalah milik para donatur dan donatur berhak mengajukan gugatan ke pengadilan jika Agus Salim melakukan penyalahgunaan uang donasi. Para tim kuasa hukum donatur hari Kamis ini akan melakukan gugatan, akan memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dalam rangka menentukan legalitas uang tersebut akan diperuntukkan sebagai apa, dan akan ada nanti alas hak, yaitu hak hukum siapa yang berhak untuk mengelola uang tersebut. Novi bukan tidak setuju uang tersebut diserahkan kepada Agus. Novi bukan tidak setuju pengobatan Agus. Novi bukan tidak setuju dengan apapun itu. Karena apa? Karena Novi merasa dirinya tidak memiliki hak untuk menentukan uang tersebut dipakai sebagai apa. Novi tidak memiliki hak untuk menentukan uang tersebut dipergunakan untuk apa. Novi punya perasaan itu. Dan Novi meyakini bahwa yang berhak dan berwenang untuk menentukan uang tersebut dipergunakan sebagai apa adalah para donatur. Makanya konsepnya Novi berada bersama donatur. Herwanto Nurmansyah menjadi salah satu pihak yang setuju jika para donatur mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena ia juga meyakini bahwa uang donasi tersebut bukan milik Agus Salim. Lantas, seperti apa pandangan Herwanto Nurmansyah? Bagus, ya, saya setuju. Saya mendukung. Biar putusan pengadilan lah yang menilai nanti. Ya, biar putusan pengadilan yang menilai uang ini mau dikemanain. Yang kalau menurut saya memang donatur lah yang memiliki peran sangat penting menentukan, ya, bahwa uang ini digunakan untuk apa, siapa yang menggunakan, donatur lah. Kalau jumlah uang 1,5 dulu ada di rekening Agus, uang yang keluar masuk ke rekening Wawa, masuk ke rekening ini, ke rekening itu, jumlahnya hampir kurang lebih 400 juta. Imbangnya aja, berapa jumlah uang yang digunakan Agus untuk berobat? Kira-kira imbang nggak sama 400 juta itu? Ya, itu aja. Jadi kalau seandainya uang yang dikeluarkan Agus untuk berobat itu hanya puluhan juta, uang yang dikeluarkan untuk kepentingan yang tidak ada hubungan dengan pengobatan yang jumlahnya 400 juta. Nah, sekarang apa yang mau kita nilai seperti itu? Kekeliruan. Apa namanya? Apakah kalau nggak penyalahgunaan uang donasi? Nah, udahlah, ini masalah ya. Jujur saya katakan, yang pertama,
tidak ada kejujuran. Ya. Begitu orang minta keterbukaan, transparan, panas dingin. Ya, mulai itu. Agus depresi katanya. Ya gimana nggak depresi? Mutasi rekeningnya mau di print out ya ketahuan lah. Lalu lintas keuangannya gimana nggak depresi? Apalagi sudah bisa disadari bahwa benar masuk uang ke sini untuk keperluannya apa, masuk uang ke sini untuk keperluannya apa. Udahlah, kita jangan berbasa-basi. Permasalahan ini asal muasalnya adalah ketidakjujuran. Selesai. George, kuasa hukum Pratiwi Novianti, secara terang-terangan menyebut bahwa Agus Salim telah melakukan tindakan melawan hukum jika ia benar-benar terbukti menyelewengkan uang donasi yang diberikan oleh donatur. Hal tersebut juga sekaligus mematahkan pernyataan Farhad Abbas yang menyebut bahwa uang donasi Agus Salim bebas dipergunakan untuk apa saja, lantaran dianggap sudah sah menjadi milik Agus Salim. Nah, kalau memang lihat dari pokok perkara perdata, pasti di perdatanya yang diuji, gitu kan? Karena udah masuk perdata. Dan ini sudah perbuatan melawan hukum ya, menurut para donatur. Kenapa saya bilang perbuatan melawan hukum? Yang harus diuji di pengadilan. Sudah ada penggunaan dana yang dilakukan oleh pihak Eva dalam ini Agus yang salah, ya. Kalau memang dipidana yang terlapor kan yayasan dari pihak Agus. Tapi dari pihak donatur udah gugat bahwa ini terjadi perbuatan melawan hukum oleh lakukan Agus. Nah, ini sudah tidak bisa di ranah lain lagi kecuali di mediasi di pengadilan. Dan semoga kalau memang dalam hal mediasi di pengadilan itu bisa berjalan damai itu di situ. Bagaimana peruntukan dana ini ke depan bisa terarah di situ. Karena para pihak ini kalau umpamanya masih bersetegan dengan dunia hukum dalam hal ini dalam hal pidana, maka tidak akan selesai, ya, masih panjang tuh pastinya. Tetapi semoga kalau dalam perdata udah diputuskan, ya pasti ada solusi di sana. Itu selesai aja di perdata. Karena walaupun contoh besok Menteri mengambil keputusan bahwa dananya ke sekian, ke siapa. Tetapi pada saat pidana perdata masih jalan, Menteri tidak punya kewenangan melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang bersifat mereka. Pasti jalan terus di perdatanya.